Kak Tursimin, terima kasih ya sudah order bukunya tadi. Semoga dipraktekkan, dibaca ya bersama-sama. Terima kasih sudah berkenan untuk membaca tulisan nih. Gitu ya Kak Tursimin. Kak Tursimin dari kota mana Kak? Terima kasih sudah bergabung di sini. Halo Kak Ato. Selamat siang Kak. Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di sini. Selamat bergabung ya. Siang ini saya mau menjelaskan tentang dualitas dan paradok ya. Ya, bisa stay di sini. Silakan yang mau tap-tap layarnya ya sambil mendengarkan, sambil menikmati ya hidangan dari semesta di siang hari ini. Ya, kita akan membahas tentang dualitas paradok. Dualitas dan paradok ini mungkin teman-teman itu sering banget mendengarkan nih kalimat-kalimat seperti dualitas ya, kalimat seperti paradok itu apa, seperti itu. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa yang saya tulis di sini ya. Di sini saya tadi pagi menuliskan sesuatu yang Waalaikumsalam Bun. Menjadi sebuah VT di pagi hari ini tadi yang sudah saya upload ya, nih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ya dualitas paradok. Ya, dulu aku mengira ya kehidupan ini untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Dan di puncak itu terjadi dunia terbalik ya. Seakan semua hilang rasa bahagia, damai ya. Semua itu berbalik menjadi ketakutan yang tidak bisa atau tidak mampu dijelaskan. Nah, pelajaran terbesar adalah ketika ruh ya, ruh tempat di mana rasa damai, bahagia, takut terjadi. Kita ini adalah ruhnya ya, yaitu apa pelajaran terbesarnya, yaitu ketika kita adalah ruh ya, ruh tempat di mana rasa damai, rasa bahagia, rasa takut, semua rasa itu terjadi. Ketika kita bukan ya, kita harus sadar bahwa kita bukan semuanya. Kita bukan yang damai tadi ya, kita bukan yang bahagia tadi, kita yang bukan yang takut tadi ya. Kemudian kita adalah lebih dalam, yaitu yang menyaksikan segala rasa yang sedang dihadirkan. Kehidupan ini bukan soal memilih. Hidup soal menyaksikan apapun skenarionya. Saat kita dihancurkan oleh semesta, bersamaan kita juga akan dinaikkan derajatnya oleh semesta. Inilah permainan kehidupan, panggung sandiwara, sadarilah ya, kita yang sedang menyaksikan skenario hanya bersaksi, itulah sejatinya ibadah tertinggi kita ya. Nah, kenapa saya tadi pagi tiba-tiba saya menulis ya, tiba-tiba ada sesuatu yang harus saya tuliskan di sini ya, dan kemudian ternyata ini adalah sebuah kalimat-kalimat dari Tuhan ya, kalimat-kalimat dari Tuhan yang dihantarkan lewat batin ini ya, dan sehingga saya tuliskan nih. Nah, di sini ya teman-teman ya, saya ternyata mendapatkan banyak sekali pelajaran kehidupan di masa lalu ya, dimana ketika dulu ya saya merasa ya, saya sangat-sangat merasa bahwa kehidupan ini ya, kehidupan kita ini untuk mengejar kebahagiaan, kita mengejar kedamaian, mengejar bahagia ya, dan saya dulu juga mengejar itu ya, saya pengen bahagia ya, hidup ini kan harusnya ya bahagia. Kemudian keberlimpahan hadir nih, dan itu juga sudah hadir semuanya ya. Jadi di titik semua keberlimpahan hadir, rasa damai hadir ya, dan semua rasa-rasa mungkin yang positif itu hadir ya. Nggak pernah overthinking ya, nggak pernah nih pikirannya negatif juga nggak pernah nih ya. Nah, kemudian di suatu titik ya, di suatu titik Tuhan atau semesta alam raya besar ini
Ini untuk mengajarkan kepada jiwa saya bahwa di titik puncak tertingginya itu justru disitulah direndahkan atau diturunkan seturun-turunnya ya, sehingga dulu yang saya nggak pernah nih mikir negatif ya, pikirannya itu dulu itu kayak optimis terus ya, kayak yang pikirannya itu baik-baik terus nih ya, selalu pokoknya powerful banget gitu ya, dan akhir itu wow, keberlimpahan hadir nih gitu ya, dan hadir dengan sendirinya tanpa berusaha pun gitu ya. Nah, di titik lainnya nih saya juga direndahkan ya, direndahkan oleh alam semesta dengan ketakutan yang luar biasa, dengan overthinking, dengan pikiran yang berjalan sendiri ya. Dan tiba-tiba semua itu sangat-sangat berbalik ya, dengan kehidupan awalnya ini yang luar biasa positif sekali, habis itu negatif sekali. Nah, disinilah ternyata pelajaran yang sangat besarnya. Ternyata kita bukanlah dua hal itu ya. Kita bukan yang positif sekali dan bukan yang negatif itu. Ternyata kita ya yang berada di tengah-tengahnya, di mana kita ini adalah yang sedang menyaksikan semua itu hadir. Ternyata ya, disinilah saya dikasih pelajaran hidup bahwa dualitas dan paradok, di mana kita sedang menjadi penyaksi kehidupan, dan kita bukan yang memilih salah satunya. Kita hidup bukan memilih bahagia damainya, kita hidup bukan untuk menghindari hal yang tidak baik, kita hidup bukan menghindari pikiran negatif, kita pengennya pikiran positif, bukan di situ ternyata ya. Ternyata kita hanya yang diam, yang hanya menyaksikan semua tayangan itu hadir. Semua skenario ini berjalan dalam hidup kita, apapun itu, kadang uangnya banyak, kadang uangnya sedikit, ya kadang kita overthinking, kadang pikirannya tenang, kadang batinnya itu rasanya damai, bahagia, kadang juga ketakutan. Dan ternyata kita tidak sedang memilih semua ya, kita bukan yang sedang memilih salah satu dari segala perasaan yang dihadirkan. Karena sebuah perasaan itu kan banyak ya, dari bahagia, damai, takut, cemas, gelisah ya, terus apa namanya, ya bahagia, sejahtera lah ya, dan itu kan semua perasaan-perasaan, nuansa perasaan yang muncul ya. Ternyata kita bukan di situ, kita ada ruangnya, ruang di mana mereka itu muncul semuanya. Kita adalah yang sedang menyaksikan kehadiran skenario Tuhan ini ada ya. Dari perasaan kadang bahagia, kadang juga takut, kadang cemas, kadang juga apa namanya damai nih. Kadang kita gelisah ya, kadang kita tenang ya. Dan itu nuansanya, dan kita itu bukan yang sedang memilih salah satunya. Ternyata kita itu diajarkan ya, dan saya sendiri sedang diajarkan sama alam semesta ini. Ternyata semua itu sama. Di titik saya direndahkan, saya juga di titik itu juga ditinggikan juga sama. Ya, jadi akhirnya kita akan belajar untuk menerima dualitas kehidupan ini. Kadang dicaci maki ya, kadang dipuji, dan ini nuansanya. Dan kadang itu kita ketemu ya, kita bertemu dengan seseorang dan kita juga sudah tahu kalau ketemu pasti akan berpisah ya. Jadi itu semua dualitas, dan itu seperti mata koin yang saling satu sama lain itu sama ya. Dia itu saling beriringan gitu loh, dan itu dualitasnya. Dualitas juga paradoknya. Kalau kita mau diberikan anugerah Tuhan, ternyata juga beriringan dengan penderitaan ya. Jadi penderitaan dianugerah, di apa namanya, diturunkan, akan ditinggikan. Terus habis itu kita itu mau merasa damai, ditakutkan dulu, baru paham oh damai itu seperti ini. Jadi semua rasanya atau semua keadaan ternyata baik-baik saja ya. Ya, ternyata semua keadaan ini adalah sesuatu yang baik dan tidak perlu dirubah apapun. Ternyata semua yang dihadirkan ini bukan untuk dirubah, tapi hanya untuk disaksikan tayangannya terjadi apa adanya. Dan kita yang sedang mengetahui, kita yang sedang menyaksikan semua tayangan ini ada di dalam kehidupan kita. Ini pelajaran dari kehidupan yang pernah saya jalani ya. Dan ternyata bukan soal kita pengen damai, kita pengen ini itu, tidak ya. Ternyata kita harus lepas ya, kita harus meninggalkan atau lepas dari tubuh ini, lepas dari semua ini, karena kita yang menyaksikan. Sehingga apapun tayangannya itu kita hanya mengamati saja, menyaksikan semua itu terjadi. Kita bukan yang sedang merasakan, tapi kita yang tahu bahwa segala rasa itu hadir dalam diri kita, ya di luar diri kita. Kita hanya menyaksikan, dan dia nanti akan hilang-hilang sendiri. Dia itu tuh naik sendiri, nanti hilang sendiri ya. Dia itu apa namanya, bermasalah nih, misalkan seakan-akan kita hidupnya punya masalah ya. Nah, sedangkan masalah ini nanti kita biarkan saja, tahu bahwa oh ada masalah, selesai, habis itu nanti dia akan menghilang sendiri.
Ya itulah, karena kan Tuhan itu sudah sepakat, makanya orang dikasih masalah pasti dikasih solusi. Ya orang dikasihnya penderitaan pasti dia akan dinaikkan derajatnya. Ya makanya itu seperti mata uang, itulah disebut dualitas dan paradok kehidupan. Makanya kalau kita udah paham tentang ini ya, kita akan lebih mudah untuk menyaksikan kehidupan gitu loh. Ya. Jadi ya namanya orang sakit ya pasti nanti sehat ya. Jadi kalau ada orang sehat juga kadang juga sakit ya. Itu dualitasnya. Ya, kalau kita ketemu sama siapapun itu pasti juga ada peluangnya dia akan meninggalkan kita atau kita akan berpisah karena memang hukum alamnya kalau ketemu itu juga berpisah, ya kan? Maka konsekuensi itu kan harus kita terima sejak dini ya. Sejak awal itu kita sudah menerima dualitasnya dulu ya. Tapi kan nggak ada ya, kita itu pengen terus sama pasangan kita terus kan nggak mungkin ya. Karena ada suatu momen kan kita juga suatu saat nanti itu berpisah kan. Makanya kita sudah apa ya? Sudah siap-siap untuk berpisah juga. Jadi tidak melekat tapi menikmati momen itu ya. Tapi tidak melekat sehingga kita tahu nih kalau aku ketemu pasti ya berpisah. Kalau orang bertemu kan pasti berpisah kan? Ya kan? Maka itu kan paradok, bener nggak? Nah, orang yang bisa merasakan mahalnya luar biasanya orang yang bisa menikmati tidur ya, kondisi tidur nih, kondisi dia itu pas malam tuh bisa tidur, dia itu benar-benar bisa menilai sebuah penilaian bahwa tidur itu luar biasa, harganya tuh mahal. Siapakah yang bisa menilai itu? Dia adalah orang yang pernah tidak bisa tidur. Jadi paradok kan di sini ya. Jadi hanya orang yang bisa merasakan nikmatnya tidur adalah orang yang pernah tidak bisa tidur ya. Orang bisa menikmati betapa uang ini berharga saat dia pernah dalam penderitaan gak punya apa-apa. Di saat dia hanya dikasih uang sedikit ya, dia itu sangat-sangat bisa mensyukuri itu. Nah, maka di sini paradok kehidupannya terjadi ya. Ya, makanya kenapa penderitaan awalnya itu yang dinilai penderitaan sama orang-orang itu kan negatif ya. Duh nggak mau aku menderita kayak gitu ya, aku nggak mau hidup kayak gitu nggak mau gitu ya. Sedangkan kita mau mendapatkan kenikmatan ternyata juga melampaui itu dulu. Baru kita bisa memberikan penilaian luar biasanya kehidupan kita ini yang sudah sangat sempurna saat kita sudah melampaui ya beberapa episode kehidupan di masa lalu yang memang banyak derita misalkan ya atau banyak ujiannya. Nah, makanya di sini kan akhirnya ujian atau penderitaan itu kan bukan penderitaan lagi ya. Ternyata itu adalah anugerah yang belum kita ketahui. Jadi sekarang kita bisa menggeser ya, menggeser apa? Pola pikir kita ternyata ya yang disebut penderitaan, yang disebut satu penderitaan, yang disebut ujian hidup itu ternyata apa? Anugerah hidup yang belum kita ketahui. Ya, dan pada akhirnya kita nanti mengetahui betapa luar biasanya penderitaan hidup yang pernah Tuhan berikan sama kita loh. Bener loh. Ya saya pun seperti itu, bayangin saya kalau mengingat masa lalu ya. Saya itu sampai nggak kepikiran ya. Dulu itu nggak mensyukuri. Kalau misalkan saya bisa tidur itu, saya nggak pernah loh kepikiran tidur itu mahal harganya loh. Ya bener loh. Karena saya merasa ya, saya tidur ya udah bisa tidur aja langsung sak gitu ya. Langsung aku nih, bisa aku di kasur ada bantal, aku langsung gitu loh. Kayak ya nggak mikir ya udah tidur aja enak terus nggak ngimpi ya habis itu bangun kerja lagi misalkan ya udah nih habis kerja lagi nih makan minum kerja habis itu pulang nanti tidur lagi seperti itu bahkan aku tuh nggak bisa memberikan penilaian loh sebuah rasa tidur dan rasa ngantuk itu bernilai luar biasa tuh nggak bisa. Kapan sih sejak kapan sih saya itu bisa memberikan penilaian ternyata rasa ngantuk rasa bisa tidur itu nilainya besar di saat saya pernah nggak bisa tidur. Jadi di sini loh paradoknya. Setelah kita melewati merasakan kebalikannya, maka kita baru bisa memberikan penilaian terhadap kehidupan ini. Seperti itu. Ya benar kan? Yang disebut dengan penderitaan ya. Penderitaan ujian hidup itu bukan itu sih sebenarnya bukan derita ya, bukan negatif gitu loh. Tapi ternyata penderitaan dan kenegatifan yang pernah kita nilai itu adalah anugerah yang belum kita tahu. Ya, anugerah yang belum kita ketahui. Kebaikan yang lebih besar dari kebaikan itu sendiri adalah ujian hidup, penderitaan. Makanya sekarang ketika rasanya tidak nyaman tuh hadir ya, benar-benar ditancapkan dalam diri kita.
Ya, kita tancapkan dalam diri kita bahwa ini bukan penderitaan. Ini adalah rasa cinta Tuhan kepadaku yang belum aku ketahui. Seperti itu kan? Makanya kan di sini kan kedamaian itu lebih dalam lagi dari kedamaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya ya adalah apa? Saat di momen kita hanya hadir tanpa menghakimi semua keadaan ini, kita hanya hadir di sini dan kita hanya menyaksikan semua tayangan skenario Tuhan berjalan, maka itu yang disebut dengan kita bersyahadat, itu yang disebut dengan kita sudah bersaksi, disitulah yang disebut dengan ibadah tertinggi. Ibadah tertingginya ruh itu hanya menyaksikan, mengetahui semua ini terjadi, di dalamnya itu penuh makna bahwa semua ini skenario Tuhan, semua ini sudah terbaik, semua ini adalah gambaran Tuhan sedang menggunakan kita, dan kita yang mengetahui. Ruh ini hanya mengetahui bahwa semua ini terjadi. Itulah keindahan kehidupan yang mungkin ini tuh tidak bisa dinilai dengan berapapun uangnya. Ini sudah melampaui uang ya, udah melampaui energi materi gitu loh. Nah disitulah ketika kita bisa mampu merasakan itu ya, maka kita merasa bahwa diri kita ini benar-benar yang sudah sangat sempurna, ruh ini sudah tanpa batas sempurna ya, dan kita pun tidak akan pernah kekurangan apapun karena alam semesta sudah mendukung kita ya, alam semesta udah berada di dalam diri kita, maka kita sudah dijunjung ya, ibaratnya seluruh alam semesta ini benar-benar mendukung kita. Seperti itu ya rasanya kalau mungkin digambar-gambarkan tuh seperti itulah ya kira-kira. Makanya ya ada sebuah prinsip yang senantiasa saya pegang di saat titik nol ya, di saat titik nol, di saat ya kan orang tuh kan nggak tahu ya, nggak tahu nih. Orang tuh kan nggak tahu penderitaan kayak kita itu kayak gimana ya. Yang tahu kan hanya kita sendiri ya. Nah di saat saya tuh merasa di titik nol ya, yang benar-benar nggak bisa tergambarkan gitu ya, disitulah saya itu punya sebuah prinsip yang saya pegang ya, bahwa sebesar apapun derita yang pernah kita lalui, maka kita juga sama akan mendapatkan anugerah yang sebesar itu juga, karena itu adalah hukum alamnya ya. Makanya saya percaya penuh ya bahwa kita direndahkan serendah-rendahnya itu tanda bahwa kita akan ditinggikan setinggi-tingginya oleh alam semesta ya. Jadi semua ini akan berjalan sesuai dengan hukum alam semestanya, seperti itu. Iya, menyaksikan itu kan semua ya, menyaksikan di dalam tubuh dan menyaksikan di luar. Terutamanya saksikanlah di dalam tubuhmu, kerutan pikiran, batin juga, emosi, tubuh fisik ini semua kan disaksikan semuanya kan. Itu ada sensasi loh semua itu ya. Nah kalau kita menyaksikan nanti kita akan lebih mudah nyaksiin yang di luar. Jadi kalau sudah menyaksikan di dalam tuh dilatih setiap hari menyaksikan yang di dalam diri, maka nanti akhirnya kita di luar dirinya akan lebih mudah. Karena di dalam diri itu kan semesta kecil ya, semesta kecilnya yang akan mencerminkan ke semesta di luar gitu loh. Jadi di luar itu akan mengikuti yang di dalam. Makanya kita menyaksikan dulu yang lebih ribet itu nyaksiin di dalam diri. Karena itu butuh apa ya? Butuh keberanian ya untuk menyaksikan ego kita sendiri yang segede ini, menyaksikan pikiran kita yang sangat ruwet ya, atau menyaksikan emosi kita yang bergejolak dalam tubuh ya. Ini kan perlu skill sekali ya, dan kalau kita udah bisa nyaksiin di dalam, di luar itu gampang banget ya. Kalau di dalam ini kan yang susah ya, makanya disebut dengan mengenali diri. Sebelum ketika kita mengenali diri akan mengenali Tuhan. Nah di sini yang disebut mengenali diri, menyaksikan komponen di ini loh. Ruh ini sedang menyaksikan ego berjalan ya, ruh ini sedang menyaksikan pikiran yang bergelombang, emosi yang ada bergejolak di badan, fisik kan terasa energinya nih ya. Kalau kita marah itu kan ada rasa ya, ketika kita ketrigger orang menghujat kita itu kan ada juga sensasi tubuhnya. Nah itu disaksikan semuanya tanpa bereaksi, dilatih setiap hari, maka kita akan punya skill dalam hal mengamati
mengamati semua yang ada tanpa menghakimi ya. Jadi benar-benar hanya hadir saja dan mengetahui. Nah, itu bisa kita lakukan kalau dipraktekkan setiap hari berkali-kali. Karena sejak dulu kan memang kita sudah lari terus ya dari perasaan ya. Kita lari dari perasaan, bosen aja kita mau healing loh. Ada perasa bosen kita pergi loh. Iya kan, bener nggak? Teman-teman sering nggak bosen? Bosen habis itu main biar nggak bosen, ngajak temen kan, yuk kita main yuk gitu kan. Rasa bosen nih hadir nih, kita ngajak temennya main. Habis ngajak teman main apa coba? Habis pulang bosen lagi. Karena di sini itu kalau kita yang ngajak temen pergi healing kemana itu tidak menyelesaikan bosanmu tetap ada. Nah, gimana caranya? Ya rasanya diterima, diakui semuanya, diberi ruang dulu, rasa semua itu hadir. Jadi sebenarnya mereka itu hanya pengen divalidasi kita kasih ruang buat mereka gitu ya. Tapi kalau kita kan lari terus dari dulu ya, kalau ada rasa bosan kita itu mau pergi healing kemana. Kalau ada rasa bosan kita ngajak main temen makan bersama, akhirnya apa? Pelampiasan emosi dilakukan lewat makanan. Satu, lewat makanan ada orang yang suka emosi dia pasti makan, ada ya, dia sering makan ya, makan terus rasa bosen makan nih. Nah sebenarnya dia itu lari dari emosinya terus dikasih makan. Makanya ada orang yang susah ya buat mengendalikan nggak makan ya, karena apa, udah terbiasa tubuhnya kalau rasa nggak enak muncul tuh maem dia gitu ya. Itu makanya mulai sekarang kita bersama, saya pun juga sama. Ya, jadi di sini kita sama-sama ruh sama ya. Kita sedang belajar untuk latihan setiap hari. Kadang kita takut, kadang emosi, kadang ya sedih, kadang ya bahagia, ya kadang macam-macam, diakui semuanya dan itu valid ya. Dan itu bukan sesuatu yang negatif. Jadi jangan malu ya. Pernah loh teman-teman, pernah loh aku tuh sama temanku misalkan kagum gitu ya, aku tuh ngomong loh. Jadi aku juga ya nggak malu sih, aku biasa aja ya, aku ih kamu tuh kok ini banget ya, misalkan aku nggak malu ya sama temanku aku ngobrol, karena bagiku tuh kalau menjadi transparan ya, jujur aja kayak gitu ya, dengan segala perasaan kita nih diakui aja udah selesai. Jadi misalkan aku takut banget nih gitu ya, pernah loh aku ngerasa kayak dunia itu aneh kayak gitu, aku bener-bener telepon temanku, aku sampai mengakui ya, aku takut banget kayak gitu aku. Gimana ya? Aku takut banget kayak gitu. Beneran teman-teman aku tuh kayak anak kecil ya. Ya kayak gitu, tapi aku nggak malu kayak begitu ya. Makanya kita jangan malu ya dengan segala rasa kita. Walaupun kita itu dewasa. Tapi kita itu ya ingat ya, di dalam diri kita itu ada anak-anak kecil di dalam diri kita yang masih terluka, yang mungkin belum sembuh. Nah, yang mereang yang masih apa ya, yang masih ketakutan, yang masih merasa sedih itu kan anak-anak kecil itu kan. Jadi ya biarkan aja gitu loh. Biarkan kasih ruang dia, anak kecilnya kita kan belum sembuh ya. Dia itu masih yang seperti itu ya dinikmati aja, nangis ya boleh ya. Sampai ada loh orang itu WA saya gini, Mbak aku nangis boleh nggak? Bayangkan teman-teman, dia itu mau nangis aja sampai tanya loh nangis boleh nggak? Bayangkan betapa dia itu sudah menekan segala perasaannya, nangis aja dia itu nggak bisa, harus cari validasi boleh nggak nangis. Ternyata ketika ya seorang dewasa yang mau nangis aja sampai ditahan nggak berani nangis, karena dia sejak kecil ya sudah disuruh diem kalau nangis ya, dia kalau nangis tuh dianggap dia itu tuh cemen ya, sehingga dia ketika mau nangis dia itu nggak bisa, sehingga sekarang dia itu mau nangis harus bertanya dulu bolehkah aku menangis. Nah itu kan sangat-sangat luar biasa ya sangat-sangat miris sekali ya, ternyata kita hanya mau nangis aja itu sampai nggak berani. Ya makanya itulah kita mulai jujur sama diri sendiri. Nangis yuk nangis aja, aku loh nangis-nangis sampai megap-megap, yuk nggak apa-apa. Ya nangis, bersedih, kecewa, bahagia, iri, sombong, diakui semuanya. Itu ada bagian dari naturalnya diri. Ya, jadi biarkan itu semua kita akui ya. Jadi kalau sudah diakui semuanya kan energi itu akan netral lagi. Tapi kalau kita ada rasa iri malah bilang gini, kita udah tahu kita iri, tapi kita malah gini jangan iri, nggak boleh dosa. Nah itu kan kamu menahan emosimu. Yang bilang dosa siapa coba? Kan nggak ada, aslinya itu nggak ada hubungannya sama dosa ya iri itu ya. Kalau kamu iri,
kamu sadar kamu iri, kamu itu sadar, bagus ya namanya. Tapi kalau kamu iri, kamu nggak sadar kamu iri, ya itu yang bahaya. Karena apa? Itu yang akan menahan emosimu sendiri dan itu menyakitkan dirimu. Makanya kalau kamu iri, kita iri nih, diakui. Saya pernah loh iri sama ada orang nih, saya iri banget gitu. Terus di dalam batinku tuh muncul rasa iri. Ya saya mengakui dalam batin saya, kamu iri ya? Kenapa? Kamu iri ya? Gini-gini, tak gituin ya? Iya, wiri banget, gini-gini. Udah kayak gitu. Jadi aku cerita sama diriku sendiri dengan segala rasaku itu tak omongin semuanya dalam batin. Habis itu udah selesai. Jadi kita juga terdogma ya bahwa kayak gini tuh nggak boleh dosa. Kayak gitu dilepaskan semuanya dulu. Ya karena ini berdasarkan energi nih. Jadi kita itu akan menjalani hidup ini dengan energi. Kan hidup ini ada energi kan. Alam semesta ini semua energi loh. Makanya di sini tuh kalau kita mau mendalami lebih dalam spiritual atau kesadaran itu dilepaskan segala dogma ya. Supaya apa? Kita benar-benar hidup dengan kenyataan hidup ini loh. Kenyataan hidupnya itu kita memang hidup dengan energi. Ya. Semua adalah energi. Makanya kenapa diakuilah itu energinya habis itu selesai. Ya, seperti itulah hidup nyata. Ya, bukan katanya ya. Katanya gini misalkan nih. Kalau iri kan nggak boleh loh. Kamu harus mengakui dulu. Maka di sini ada ilmu yang disebut dengan ilmu energi, ilmu alam semesta, ilmu psikologi itu bermain. Jadi jangan pakai hanya satu tok ya. Kalau kita hidup itu jangan hanya pakai satu agama saja. Misalkan nih, di dalam agama kan nggak boleh iri, nanti dosa. Jadi kita menahan rasa iri dan kita itu nggak paham cara meregulasi. Makanya kita belajarnya harus universal. Ya universal itu gimana? Banyak aspek nih gitu loh. Jadi akhirnya kita karena paham banyak aspek yang akan kita pelajari ya, akhirnya kita akan lebih mendalami. Ketika kita belajar ilmu agama, kita akan mampu paham. Karena di dalam ilmu agama Islam pun ya, itu hanya gini loh, itu ilmunya udah tinggi ya. Jadi di dalam agama Islam dan Al-Quran ini ya, ini ilmunya udah sangat tinggi. Tapi kalau kita langsung ilmunya ke situ nggak bisa. Makanya kenapa untuk kita mampu belajar Al-Quran, belajar ilmu agama Islam ini perlu ilmu yang lain dulu untuk bisa masuk ke situ. Apa itunya? Itu ilmunya. Ilmu tentang alam semesta dulu, ilmu tentang kehidupan dulu, ilmu tentang meregulasi sebuah emosi atau ilmu kejiwaan atau ilmu yang disebut dengan psikologi ya misalkan ya. Nah, ketika kita paham ilmu-ilmunya itu baru kita mampu mempelajari ilmu agama Islam. Ya, karena ilmu agama Islam ini udah tingkatnya tinggi banget ya. Jadi kalau kita langsung masuk ke situ, waduh, kita udah ini apa ya? Salah jalur dulu gitu loh. Jadi jalurnya itu bertangga dulu, baru sampai di titik puncak. Kalau kita mau belajar langsung titik puncak kan nggak mampu ya. Maka yang terjadi nggak mampu ini apa? Segala ritual yang kita lakukan ini dasarannya udah ketakutan semua. Ya, kita nggak paham dasaran ritual ibadah kita. Makanya kita ketika beribadah ritual itu ya tidak dengan kesadaran. Nah, kalau kita bertangga ya dari tangga 1, 2, 3 sampai selanjutnya nih, anak-anak tangganya udah kita lampaui dulu ya, baru kita itu sadar dalam berritual agama. Nah, seperti itulah ya perjalanannya, inilah kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman, nanti saya akan upload ya di YouTube ya ini ya. Paradok dan dualitas, semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Jika teman-teman tadi yang ketinggalan bisa lihat nanti di YouTube-nya lagi seperti itu ya. Jadi inilah kehidupan. Ya kehidupan tidak bisa hanya satu sisi. Ya sangat-sangat banyak sekali sisi-sisi yang memang akhirnya dihadirkan oleh Tuhan nih untuk kita pelajari ya. Jadi tangga-tangganya itu banyak. Islam namanya juga Islam. Islam itu kan kita tahu apa sih Islam? Berserah diri. Islam itu berserah loh. Nah kan nggak mungkin kita itu mau beragama langsung berserah diri kan nggak bisa. Makanya kita harus naik tangga satu-satu dulu baru bisa berislam. Ya makanya agama Islam itu kan agama. Maksudnya itu Islam ini sebenarnya seperti agama simbol Islam ya. Simbol Islam tuh gini loh, berserah diri. Maka kita itu mau sampai di titik Islam itu kan bertangga gitu. Dari 1, 2, 3 naik-naik barulah Islam. Kalau kita belajar agama Islam ya, belajar agama Islam aja, kita akan tersesat gitu loh. Makanya kita itu dari bawah untuk memahami agama Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin ya. Itu kan dari bawah.
dari kesadaran kita dulu, terbuka nih 1, 2, 3 sampai selanjutnya ya. Sampai selanjutnya dan pada akhirnya kita sadar, kita bisa benar-benar paham makna dari Islam itu apa. Kita benar-benar berritual agama nih dengan kesadaran penuh ya. Sholat juga rasa ya, kita paham sholat itu apa, terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kita akan bisa selalu sholat ya, dalam hakikat selalu sholat itu apa, terhubung terus dengan Allah sepanjang waktu ya. Dengan kita melihat apapun yang kita lihat, kita dengan kesadaran bahwa di situ ada ruhnya Tuhan, maka di situ kita sedang menjalankan sebuah ibadah kan, ibadah syahadat ya toh, menyaksikan semua batin, mata batin menyaksikan ya, dan batin terhubung, berarti kan sudah rasa sholat atau keterhubungan ini terus ada, mata batin terbuka ya, melihat segala sesuatu ini adalah hidup semuanya, maka disitulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu hadir ya, dan bahkan kita kembali pada diri sejati kita ini adalah yang cinta kasih ini, yang akhirnya kita itu menjadi cahaya di alam semesta ini seperti Tuhan ya, seperti Allah ya, Allah yang senantiasa maha kasih sayang, sehingga maha kasih sayangnya Allah ini menciptakan berbagai wujud ya, berbagai wujud manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai lah ya, berbagai semua inilah ciptaannya Tuhan. Karena apa? Karena cinta kasihnya Tuhan ya, cinta kasihnya Allah nih yang akhirnya memercik berbagai macam karya Tuhan gitu. Dan kita ini ya ruh ya, kita ini ruh yang sedang menjalani sebagai manusia pun juga sama seperti Allah yang akhirnya menciptakan berbagai karya untuk semesta lagi. Misalkan kalau setiap individu punya misi jiwanya masing-masing ya. Dia itu terlahir itu ada misi jiwanya juga, menebarkan cinta kasih dengan caranya masing-masing. Ya misalkan kalau lebah menebarkan cinta kasih dengan apa? Dengan cara dia itu tuh mengambil sari-sari bunga, habis itu dia itu menghasilkan madu, dan madu itu bisa diminum oleh manusia. Itu lebah. Nah, manusia juga sama, punya misi jiwanya masing-masing. Contohnya saya ini adalah manusia yang dilahirkan dengan Levpad 9. Nah, Levpad 9 itu membawa misi yaitu penyembuhan. Ya, penyembuhan. Kemudian dia itu Levpad 9 itu menebarkan cinta kasih tanpa syarat ya. Dan sekarang saya sudah menjalankan ini ya, menjalankan misi jiwa saya, di mana saya itu kalau punya kata-kata dalam batin ya, saya tuangkan ke sebuah viti-viti yang ada di TikTok nih. Ini adalah persembahan dari Tuhan untuk alam semesta ya, lewat TikTok. Saya live, saya upload di YouTube, saya tulis jadi buku atau e-book ya, yang bisa dinikmati. Ini adalah sebuah karya-karya Tuhan gitu loh. Karya-karya Tuhan lewat diri kita. Makanya disinilah ruh itu akan hidup. Ya, jadi ruh itu hidup dari mana? Ya, ruh kita itu hidup dari misi jiwa yang sudah tertunaikan, terjalankan. Makanya ada yang disebut dengan makanan jiwa ya. Apa itu makanan jiwa? Makanan jiwa adalah misi jiwa yang sudah tertulis untuk kita dan kita jalani. Ini menjadi nutrisi. Makanya jiwa kita terasa hidup saat kita memiliki makna hidup dalam kehidupan ini. Itu yang disebut makanan jiwa. Nah, tubuh fisik ini juga perlu makanan. Ya, makanannya apa? Yaitu makan makanan, misalkan makan nasi ya, makan sayur, makan buah, minum air putih, misalkan gitu ya. Itu makanan buat badan fisik. Nah, badan energi ini atau ruh, yang kemurnian ruh ini juga butuh makan apa? Dia harus mendapatkan makna, dia harus menyadari siapa dirinya, dia menjalankan misi jiwa dengan mengalir nih gitu misalnya ya. Dan dia itu merasa bermakna hidupnya, lah itu adalah nutrisi jiwanya. Maka dia itu benar-benar hidup saat kita itu sadar ya, sadar jiwa juga dapat nutrisi, badan fisik juga waktunya makan ya. Misalkan lapar nih, kan ada tanda ya kalau kita lapar tuh perut kita tuh bunyi misalkan ya, itu tanda oh makan. Udah habis itu kita mungkin ada insight atau punya ini loh apa, kalau aku misalkan nih
Misalkan saya melihat sesuatu, sebuah angka, misalkan ya sebuah angka, dan di situ saya tiba-tiba dalam batin tuh seperti menggambarkan sebuah angka itu tuh sebuah bercerita lah ya, angkanya itu seperti bercerita. Disitulah nutrisi jiwa saya itu mulai naik lagi, saya mulai ada inspirasi lagi, mulai saya tuliskan lagi. Lah itu nutrisi saya ya. Nah teman-teman semua juga sama, misalkan seperti Pak Sigit yang jualan nih ya. Nah, Pak Sigit pasti akan menjiwai sekali jualannya, melayani orang-orang yang beli ya, dengan pelayanan terbaik. Kemudian di situ benar-benar kehadiran jiwanya Bapak itu tuh hadir. Wah, di situ Bapak itu sangat-sangat sudah apa ya, ada jiwa yang hadir di situ untuk melayani, Pak. Jadi Pak Sigit pun juga menjadi cahaya dengan cara jualan, ya. Jadi seperti halnya lebah tadi ya. Lebah pun tadi juga sama. Dia itu punya apa ya? Jadi misinya dia itu tuh mengambil mengambil putik-putiknya, habis itu diproses menjadi madu, dan akhirnya madu itu buat minuman manusia. Kadang kita juga berpikir bahwa ternyata ya hewan-hewan itu memberikan sesuatu loh untuk alam semesta ini ya. Dan ternyata kita juga sama punya misi di sini ya. Apa ya misiku? Coba kita merenung sejenak ya. Belum OTW ya. Kita merenung sejenak bahwa tanya sama Tuhan, misalkan ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku, aku hadir di dunia ini buat cahaya apa ya, menjadi cahaya apa ya Tuhan ya, seperti itu ya. Jadi komunikasikanlah terhadap jiwa kita sama Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing ya kan. Kan setiap kita kan punya ruh masing-masing kan. Nah ruh masing-masing ini akan menunjukkan kepada kita ya arah jalannya bagaimana nantinya, misalkan ya disitulah maka percayakanlah pada dirimu masing-masing, karena dalam diri kalian masing-masing sudah ada ruh yang luar biasa akan menunjukkan jalan kamu. Kayak gitu ya. 37 menit. Nanti saya akan upload di YouTube ya teman-teman. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat sekali ya produknya siang hari ini ya. Nanti saya akan upload di YouTube lagi. Semoga menjadi, kalau teman-teman lupa bisa diingat-ingat lagi, dilihat lagi di YouTube, didengarkan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa juga tambah human design? Tahu dari tahunya kalau apa yang membuat kita mengalir, di manakah tempatnya kita mengalir Kak Barta 77. Nah disitulah biasanya tempatnya misi jiwa kita berada, yang membuat kita sangat enjoy melakukan sesuatu. Apa? Diingat-ingat coba seperti itu. Iya memang sekarang ini kan sedang drama ya, dramanya itu saya sedang menjelaskan dan teman-teman dramanya juga sedang mendengarkan. Jadi ini kan sebenarnya drama yang Allah sedang buat di sini, seakan-akan saya yang menjadi pencerahannya, teman-teman yang mendengarkan ya. Padahal ini semua hanya skenarionya Allah ya, yang memang harus terjadi seperti ini saja gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik, lebih buruk, bahwa ini semua adalah sudah skenario sempurnanya Tuhan yang sudah ditulis, yang sudah harus terjadi seperti itu. Ya terima kasih banyak ya atas waktunya ya teman-teman. Nanti saya upload di YouTube ya. Terima kasih atas waktunya, dan buat teman-teman yang mau ebook keberlimpahan rezeki itu tadi, atau abundant ismi adalah keberlimpahan adalah aku ya, bisa WA saya. Semoga bermanfaat karya-karya dari Tuhan ini lewat diri ini ya. Semoga ya menjadi cahaya untuk semuanya seperti itu ya. Terima kasih banyak ya teman-temanku semuanya yang sudah ada di sini, yang selalu mendampingi atau menemani perjalanan jiwa saya di sini ya. Terima kasih banyak atas segala waktunya. Bagi teman-teman yang mungkin belum gabung-gabung, bisa DM saya atau WA saya ya. Kita bersama-sama menjadi jiwa-jiwa kita akan saling bertumbuh bersama, saling melengkapi bersama, saling belajar satu sama lain bersama-sama. Halo Pak Sigit, ya Allah Pak, kapan-kapan jika nanti Allah mengizinkan, kita pasti bertemu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, semua sudah tepat waktunya gitu ya Pak ya. Terima kasih semuanya, selamat siang, bahagia selalu, damai, menerima dualitas kehidupan, menjadi penyaksi atas hidup ini buat kita semua ya teman-teman semuanya ya. Kita adalah ruh Tuhan yang hanya menyaksikan dualitas kehidupan terjadi
kita latih setiap hari bersama-sama. Saya juga latihan ya, kita sama-sama latihan karena ego pikiran kadang juga bergejolak. Ya memang itulah nuansa kehidupannya, kadang bergejolak, kadang tidak. Itulah karena kita ruh yang sedang masih ada di fase menjadi manusia, dan di manusia pun juga ada fasenya manusia itu dibekali komponen ego, pikiran, emosi. Jadi wajar kalau kita itu kadang marah, kadang takut ya, kadang nangis, kadang bahagia, itu adalah kewajaran ya, itu ada naturalnya. Kita masih menjadi manusia di sini. Seperti itu ya. Jadi terimalah dualitas kehidupan. Nikmati semua proses perjalanan ini dengan hanya menyaksikan saja tanpa bereaksi apapun. Selamat menikmati perjalanan jiwa kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.